Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Paralde dari mata kuliah Alat Industri Kimia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai industri sodium nitrat. Di sini untuk kelompok 7 beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Muhammad Ilham Hanafi dengan NPM 21171. Yang kedua saya sendiri Efriansa Bungariska Ananda dengan NPM 21172. Yang ketiga ada Febrian Rama dengan NPM 21189. Yang keempat ada Octavia Marsha dengan NPM 21191. Yang kelima ada Daren Sevandra dengan NPM 21201. Yang keenam ada Safrielia Anissa dengan NPM 21206. Yang ketujuh ada Boni Mulia Putra dengan NPM 21210. Baik, di sini ada penjelasan mengenai industri sodium nitrat sendiri, di mana sodium nitrat merupakan bahan antara yang digunakan sebagai bahan pendukung industri kimia lain, seperti industri pupuk nitrogen, industri kaca, industri korek api, bahan pembuat dinamit, dan bahan peledak bagi industri pertambangan. Pemenuhan akan kebutuhan sodium nitrat di Indonesia hingga saat ini masih dengan mengimpor dari luar negeri, karena di Indonesia belum berdiri pabrik natrium nitrat. Adanya industri sodium nitrat dari sodium klorida dan asam nitrat bertujuan untuk mengurangi angka impor natrium nitrat dari luar negeri. Di sini untuk bahan-bahan utamanya, yang pertama ada sodium klorida, yang kedua ada sodium karbonat, dan yang ketiga ada asam nitrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flow sheet. Selanjutnya pada F1110 merupakan tank yang digunakan untuk menampung sodium klorid. Yang ke F120 digunakan untuk menampung asam nitrat. Yang F130 digunakan untuk menampung sodium klorid. Sodium karbonat. Untuk dari sodium klorid sendiri nanti akan dibawa oleh bucket elevator menuju ke hopper, selanjutnya diarahkan ke reaktor 1. Dan untuk asam nitrat nanti akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum diarahkan ke reaktor. Dan untuk sodium karbonat nanti akan dibawa oleh bucket elevator ke hopper lalu diarahkan ke reaktor 2. Selanjutnya, baik, untuk spesifikasi dari reaktor sendiri merupakan silinder tegak dengan tutup atas berbentuk biset dan tutup bawah berbentuk konikal yang dilengkapi dengan pengadu dan jaket, di mana pada reaktor ini terjadi reaksi antara NaCl dengan asam nitrat yang membentuk NaNO3, NOCl, Cl2 dan H2O, di mana NaNO3 dan juga H2O dipompa menuju reaktor 2, sedangkan NOCl dan Cl2 menguap sehingga diserap oleh kompresor dan didinginkan oleh cooling conveyor. Untuk reaktor kedua dengan spesifikasi yang hampir mirip dengan tipe silinder tegak dengan tutup atas berbentuk biset dan tutup bawah berbentuk konikal yang dilengkapi dengan pengaruh jaket, di mana pada reaktor ini terjadi reaksi antara netralisasi asam nitrat dengan penamaan natrium karbonat yang membentuk NaNO3, lalu CO2 dan juga H2O. Untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya dari reaktor R220 akan dipompa melalui R22 sehingga akan masuk ke evaporator yaitu V310 untuk proses pemekatan produk hingga 58% pada suhu tinggi yaitu 100 derajat Celcius. Produk atas evaporator akan berupa uap air, kemudian didinginkan dengan kondensor, kemudian ditampung dalam hot wheel pada F323. Kemudian untuk produk bawahnya berupa larutan sodium nitrat pekat diumpankan ke dalam crystallizer dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, setelah dari alat evaporator itu kemudian akan diumpankan dengan screw conveyor. Habis itu, setelah itu akan masuk kepada alat crystallizer, di mana nantinya larutan sodium nitrat pekat itu akan dikristalkan dengan bantuan air pendingin yang dilewatkan di luar crystallizer yaitu S330. Kemudian hasil dari crystallizer tersebut diumpankan ke rotary drum vacuum filter yaitu H340 untuk dipisahkan mother liquor dengan kristalnya dengan bantuan air proses dari utilitas
dengan cara disemprotkan. Untuk mother liquornya kembali ke evaparator yaitu V310, sedangkan kristalnya diumpankan dalam rotary dryer B350 untuk proses lebih lanjut. Sedangkan untuk spesifikasi dari crystallizer itu sendiri yaitu di mana alat ini berfungsi sebagai kristalisasi larutan sodium nitrat pendingin dengan tipenya yaitu Swenson Walker Crystallizer dengan kapasitasnya yaitu 5.617 dengan diameter 3,0539 feet serta dengan luas cooling areanya yaitu 127,518 feet kuadrat per feet pangkat 3. Selanjutnya untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk penjelasan dari rotary drum vacuum filter, kegunaannya yaitu adalah untuk memisahkan mother liquid dengan hasil dari crystallizer tadi. Untuk mother liquidnya nanti akan dikembalikan ke evaporator, sedangkan untuk hasil dari kristalisasi akan dilanjutkan ke rotary dryer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk rotary dryer sendiri, hasil dari kristalisasi sodium nitrat akan dikeringkan dengan menggunakan udara kering yang dipisahkan terlebih dahulu dengan 100 derajat Celcius dengan heater yang dihembuskan dari blower. Udara yang keluar dari rotary dryer menuju siklon. Rotary dryer sendiri adalah merupakan suatu alat pengeringan yang berbentuk silinder dan bergerak berputar yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dari bahan solid dengan cara mengalirkan udara kering dari elemen atau gasifer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari B350 yaitu rotary dryer itu menuju ke cyclone yaitu H351, di mana cyclone ini dipasang di saluran udara keluar dari rotary dryer. Yang fungsi dari cyclone ini sendiri yaitu untuk memisahkan padatan NaNO3 yang terikat dengan udara sehingga tidak ada padatan NaNO3 yang terbuang secara percuma. Jadi untuk spesifikasinya sendiri, cyclone yang dipakai yaitu tipe cyclone separator, kemudian kapasitasnya sebesar 70,5795 kg per jam, tebal selnya yaitu sebesar 3/16 inch, tebal tutup atas 4/16 inch, tebal tutup bawah 4/16 inch juga, dan bahan konstruksi yang dipakai yaitu carbon steel SA283 grade C. Setelah dari cyclone ini kemudian didinginkan di 360 dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah didinginkan langsung masuk ke proses crushing yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk di proses crushingnya sendiri itu dimana kita menggunakan ball mill, dimana ketika ball mill itu setelah dengan cooling conveyor dari ball mill sendiri itu produk akan dihaluskan hingga 100 mesh dengan kecepatan putar dimana 24 putaran per menit ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan screen, di mana screener yang kita pakai itu adalah vibrating screen. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke belt conveyor, kemudian nanti akan ke silo. Nah, di sini untuk vibrating screen-nya kita menggunakan 100 mesh. Next. Untuk penjelasan vibrating screen pada pengolahan sodium klorida menjadi sodium nitrat. Pelaporan hasil analisis vibrating screening sendiri, yang hasil analisis pada vibrating screening menggunakan beberapa saringan dengan berbagai macam ukuran, seperti pada ukuran pertama sebesar 28 mesh pada tahap awal, kemudian pada tahap akhirnya untuk ukuran produk pada saringan berukuran 100 mesh. Pelaporan hasil analisis ayakan untuk yang pada saringan pertama 200 mesh masuk, untuk 8 mesh ini masih tertahan di atas, 50 meshnya turun ke bawah, untuk 50 meshnya tertahan, dan untuk 100 meshnya turun ke bawah dengan hasil saringan 100 mesh ke atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bed conveyor pada pengolahan sodium klorida menjadi sodium nitrat. Yang pertama itu kita menganalisis
perkiraan ukuran maksimal rekomendasi sudut kemiringan, di mana di sini itu untuk bulk density-nya sodium klorida yang digunakan berkisar antara 70 sampai 80 pound per cup, sesuai dengan buku Chemical Process Equipment karya James R. Sodium chloride atau salt dengan densitas bulk 70 sampai 80 pound per cup menggunakan belt conveyor dengan rekomendasi kemiringan maksimal 11 derajat. Dan ini merupakan tabel di mana kita bisa melihat yaitu salt, dry, dan juga fine 70 sampai 80 dengan derajat kemiringannya yaitu 11 derajat. Selanjutnya untuk lebar dan kecepatan belt yang dibutuhkan itu kapasitas belt conveyor sebesar 30 ton per jam merupakan kapasitas besar. Kapasitas belt conveyor ini berdasarkan dengan spesifik pada alat yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, di mana itu merupakan kapasitas besar sehingga digunakan jenis belt conveyor tipe 45 derajat throw belt, trial belt dengan rekomendasi maksimal 11 derajat dibulatkan menjadi 10 derajat. Maka trial 1 dengan lebar 14 in menurut tabel 5.5 berdasarkan Wallace dengan lebar belt 14 in dan kemiringan 10 derajat diperoleh kapasitas 33 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit, di mana 33 itu kita bisa tarik di mana belt width itu 14 in, terus derajatnya itu 10, terus kita tinggal tarik garis ke samping dan juga ke atas, jadi didapatkan kapasitasnya 33 ton per jam. Selanjutnya untuk lebar dan kecepatan belt yang dibutuhkan tadi kan sudah didapatkan mengenai kecepatannya 300. Setelah itu kita mencari kecepatan belt dengan kapasitas 32 ton per jam, di mana 32 dibagi 33 dikali 100 feet per menit sampai dengan 97 feet per menit. Menurut tabel 5.5 dengan lebar belt 14 in dan jenis material sodium chloride atau salt, diasumsikan limestone ore masih berada dalam batas kecepatan maksimum yaitu 300 feet per menit. Dimana 300 feet per menit itu tadi sudah kita cari. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt 14 in adalah memenuhi. Berdasarkan dengan tabel di samping, maka kita bisa melihat 14 in itu kita bulatkan pada 18. Setelah itu kita tarik garis 300, di mana 300 itu merupakan limestone ore. Selanjutnya untuk panjang lintasan belt conveyor dengan kapasitas 32 ton per jam. Analisis selanjutnya yang kita cari yaitu panjang lintasannya, di mana sebesar 27,17 feet itu berdasarkan spesifik alat dari belt conveyor itu sendiri, dengan sudut kemiringan 15 derajat Celcius itu juga berdasarkan dengan spesifik alat belt conveyor. Setelah itu kita mencari panjang conveyornya yaitu dengan 27,17 dibagi dengan cos 15 derajat, lalu didapatkan 28 feet. Setelah itu untuk mencari ketinggian conveyor yaitu 27,17 dibagi tan 15 derajat yaitu sama dengan didapatkan 100 feet. Setelah itu untuk mencari yang terakhir yaitu daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor, di mana untuk P horizontalnya yaitu 0,4 ditambah dengan 27,17, setelah itu dibagi dengan 300, setelah itu dikali dengan 0,32 ataupun 32 dibagi 100 didapatkan 4,87 HP. Setelah itu untuk yang P vertikalnya yaitu 0,001 dikali 100 dikali 32 didapatkan hasilnya yaitu 3,2 HP atau horsepower. Terus untuk P empty-nya yaitu 2 dikali 97 dibagi 100 sehingga didapatkan 1,94 HP. Dan didapatkan P horizontal sebesar 4,87 HP, P vertikal sebesar 3,2 HP, dan P empty-nya sebesar 1,94 HP. Perhitungan P empty didapatkan dari grafik berikut. Ini merupakan grafiknya. Setelah itu
Sehingga dapat disimpulkan dan juga didapatkan P totalnya itu 4,87 ditambah 3,2 ditambah 1,94 yaitu 10,01 horsepower. Jadi daya total yang dibutuhkan adalah 10,01 HP. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.